Oke, selamat siang sahabat Mitra Wacana dan sahabat SP Kinasis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Muazim di acara Talkshow seri Ramadan yang ketiga. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup menarik. Temanya adalah perempuan dalam pusaran terorisme. Acara ini dilaksanakan hari ini Kamis 29 April 2021. Dan untuk menemani diskusi kita pada kesempatan kali ini, saya sudah ditemani oleh Dewan Pengurus Mitra Wacana. Ada Mbak Istiatun. Selamat pagi Mbak Is. Selamat pagi. Pripun kabare? Kabar baik. Ya. Ini puasanya lancar Mbak Is? Lancir saja nih. Dan semoga juga teman-teman di rumah sana, sahabat Mitra di sana juga lancar menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya kita mengucapkan nih selamat menjalankan ibadah puasa bagi semua teman-teman yang menjalankan. Nah, pada kesempatan hari ini Mbak Is, kita diskusinya soal perempuan dalam pusaran terorisme. Wah, ini tema yang cukup menarik menurut saya, karena kalau kita lihat fenomena terorisme di Indonesia, misalnya kita lihat dari data yang dikumpulkan teman-teman Mitra Wacana dari dari data Mabes Polri ya, mulai bulan Januari sampai Maret 2021 itu Densus 88 telah menangkap 90 orang tersangka terorisme. Nah, itu Januari sampai Maret sudah sebanyak itu. Dan kemudian yang kedua, menurut Milda Istiqomah, peneliti hukum dan HAM LP3S sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ini perempuan yang terkait kasus terorisme ada 39 orang. Jadi cukup banyak. Nah, menjadi kegelisahan kita bersama, apakah kemudian perempuan sudah sudah tidak hanya menjadi support system di terorisme itu sendiri, apakah perempuan marah sekarang lebih masif itu. Nah, sebelum ke sana Mbak Is, mungkin perlu kita tajamkan lagi nih, bagaimana sih kemudian terorisme hari ini dipahami? Apakah terorisme istilahnya menjadi satu semacam sekarang sudah levelnya pada isme itu kan, isme atau paham yang itu harus dilaksanakan, atau terorisme sebenarnya itu ada tahap-tahapannya, mulai orang sampai menjadi teroris itu mulai dari pemahaman yang seperti apa? Monggo. Ya, jadi terima kasih. Seperti kita ketahui bersama ya, yang namanya terorisme itu kan sebuah perbuatan kekerasan atau ancaman yang tujuannya tentu membuat orang itu takut, kemudian merasa tidak aman, dan tujuan-tujuan yang bersifat politik dan lain sebagainya. Nah, kita tahu memang tidak hanya sekarang ya terjadi istilahnya kasus-kasus terorisme, sudah agak lama ya, tetapi tadi dikatakan bahwa kenapa kemudian perempuan terlibat dan sekarang lebih solid ya, istilahnya tidak hanya sebagai support, tapi juga sekarang sudah mereka yang kemudian melakukan mungkin perbuatan itu dengan mungkin keyakinan dan lain sebagainya. Kalau kita pahami bahwa kenapa perempuan juga dilibatkan, itu kan sebenarnya awalnya itu ada stereotip ya, perempuan itu patuh, kemudian bisa dimanfaatkan, kemudian juga perempuan dianggap luwes ya untuk kemudian menyamar atau mungkin dia sebagai kemudian juga perempuan gampang dipengaruhi. Jadi itu asumsi-asumsi atau stereotip yang kemudian memakai perempuan ya untuk juga dilibatkan atau ikut dalam tindakan terorisme. Nah, kalau tadi dikatakan sebelum ada tindakan terorisme itu sebenarnya ada bibit-bibit ya yang bisa mengarah ke sana. Jadi bisa itu artinya punya kekuatan yang kalau itu dipupuk terus-menerus menjadi sebuah tindakan-tindakan yang nyata. Jadi awalnya dari mungkin keyakinan,
terhadap sesuatu yang menganggap dirinya benar, atau bisa dikatakan ekstrim terhadap sesuatu yang dia yakini. Dia kurang menerima dari kebenaran yang dilihat oleh orang lain. Kemudian dia juga kurang toleran atau intoleran terhadap tadi mungkin perbedaan yang ada, pemahaman atau penafsiran atau bahkan agama orang lain. Nah itu, dan juga mungkin radikal ya, artinya ada tindakan-tindakan yang kemudian itu mengarah ke sana. Nah, mengapa itu tumbuh? Tentu karena pemahaman itu kan tidak tiba-tiba, tetapi bisa dengan cara membaca atau bergaul atau dipengaruhi orang atau dengan isi-isi ketika berkumpul di sebuah komunitas itu dari intoleran itu kemudian nanti terpupuk dan ujungnya itu bisa menjadi tindakan terorisme. Iya. Berarti memang kalau ada beberapa, berarti kalau bilang ini ternyata secara faktual walaupun pemberantasan terhadap tindak terorisme ini sudah masif, itu lebih gencar, tetapi di sisi sana yang menyebarluaskan paham-paham seperti ini juga lebih masif itu ya. Misalnya terbukti ini kasus kemarin yang di Mabes Polri. Di sini perempuan sudah datang langsung loh itu. Terus kemudian kalau kita lihat juga sekarang mereka terbuka di media sosial untuk speak up itu, bahasa speak up untuk misalnya kasus menilai sesuatu kok tiba-tiba kasus yang saya menggelitik itu Mbak Is, kasus kapal selam kemarin yang tenggelam itu dimaknai adalah ini bentuk azab Allah kepada sebuah pemerintahan yang dolim. Itu kan jadi yang namanya penafsiran, pemaknaan itu memang tergantung dari mana orang melihat ya. Kayak misalkan kalau di Jogja itu yang sering terjadi Merapi meletus. Padahal kalau itu memang bisa dari berbagai sisi orang melihatnya ya. Apa tadi yang kapal atau juga gempa dan lain sebagainya, itu orang kadang menghubung-hubungkan dengan mungkin sebagai balasan dan lain sebagainya. Walaupun kalau di sisi lain bisa juga dilihat dari misalkan kalau sifat gunung berapi itu seperti itu, bahkan ada periode atau periodisasinya kapan. Kalau kita kan istilahnya batuk-batuk ya, kalau Merapi itu ada batuk ringan, batuk berat, itu kapan. Tapi orang bisa menghubungkan dengan itu ketika ada gunung meletus atau bencana-bencana yang lain, itu dihubung-hubungkan dengan tadi kebijakan pemerintah atau balasan terhadap tindakan penguasa dan lain sebagainya. Jadi itu cara berpikir orang yang tadi. Kalau tadi saya katakan yang intoleran atau bibit-bibit yang menjurus ke terorisme, sebenarnya itu dasarnya itu awalnya dari kebenciannya. Jadi atau kan tadi dasarnya tidak sepakat dengan orang yang berbeda atau dianggap pemahaman dia, cara pandang dia itu yang benar, sehingga memang menganggap orang lain itu salah. Belum lagi tadi kalau sudah ke penguasa itu ini adalah rezim yang zalim misalkan atau apa. Jadi kebencian yang sangat dahsyat, ekstrim, dan kemudian itu akan melahirkan tindakan-tindakan yang menurut dia itu adalah mungkin jihad, mungkin cara dia mengubah sesuatu atau revolusi dan lain sebagainya, dan itu kebenaran menurut dia. Oke. Berarti ini Mbak, bagaimana sih kalau menurut Mbak Is, bagaimana sih mereka menyebarkan itu kepada kelompok-kelompok yang mereka anggap potensial, dan kira-kira kelompok mana saja sih yang paling dianggap potensial bagi mereka gitu. Misalnya nih, kembali ke pernyataan Mbak Is, misalnya dari yang awalnya intoleran kemudian tumbuh menjadi ekstremis, terus berkembang radikal, menjadi punya pemikiran radikal sampai ke terorisme mungkin, atau kebalik dari radikal dulu ekstremisme kemudian toleran. Jadi media sih, apa ada perkembangan media yang digunakan atau mungkin sasarannya juga semakin luas atau bagaimana? Jadi kalau tahapannya tidak otomatis itu rumus ya. Bisa saja mungkin dia ekstrim dulu karena dia menganggap sesuatu yang dia yakini benar, kemudian dia tidak toleran atau tidak toleran dulu, kemudian tapi itu bibit-bibit itu bisa kemudian menjurus ke situ. Nah, bagaimana cara kerjanya lah istilahnya.
kita bisa tahu kita ini dalam berpikir kan dipengaruhi oleh bisa media, bisa Betul. orang, mungkin kita berteman dengan siapa, dia ngomong apa kemudian percaya, atau kita mendatangi pertemuan-pertemuan di mana istilahnya penceramah atau mungkin diskusi atau mungkin kajian-kajian. Nah, itu isinya kalau kemudian mempengaruhi dan masuk dalam logika dia dan kemudian meyakini, kemudian menjadi sebuah prinsip hidupnya dan itu tadi. Jadi kalau dari mana bisa hubungan langsung orang per orang atau lewat kelompok atau lewat diskusi kajian atau lewat media sosial yang sekarang tuh juga kita tahu kan dari cara kampanyenya dan lain sebagainya juga energinya luar biasa sehingga orang kadang terpapar tanda kutip ya. Kalau terus menerus itu jadi dianggap sebuah kebenaran itu. Ya. Oke. Nah, dari proses itu yang saya selalu bukan kagum ya yang tidak masuk akal bagi saya. Dengan cara apa sih kok ada tuh orang yang terpengaruh merelakan hidupnya untuk membunuh orang lain gitu. Sebenarnya konten apa kalau kita bahasa ini, konten apa sih yang disampaikan? Apakah itu tadi bisa merubah mindset berpikir orang, terus tiba-tiba menghubungkan sesuatu, kok ini larinya ke ini, atau ada paham sendiri gitu. Misalnya saya pernah dengar soal paham takfiri ataupun apa sih doktrin yang diberikan gitu menurut Mbak Isti sampai bisa merubah. Ya, jadi kalau landasannya agama itu mungkin ada di beberapa agama ya. Artinya tidak hanya kita menunjuk ke satu agama yang kemudian meyakini sebuah kebenaran. Tetapi kalau kita melihat tadi mengapa mereka kemudian mau melakukan sesuatu itu daya apa yang muncul dari dalam itu. Nah, itu keyakinan tadi ya. Kalau sudah yakin dan itu kebenaran kan kemudian ujungnya ke jihad. Jihad itu perjuangan. Perjuang, walaupun kita tahu makna jihad itu juga luas ya. Kita misalkan bekerja atau istilahnya kasbu rizki dalam bahasa agama itu juga wajib, itu juga berjihad. Tetapi kemudian jihad yang tadi ya melawan secara keras dan lain sebagainya itu juga kadang orang meyakini. Makanya ada satu keluarga itu beberapa komunitas keluarga besar itu yang mau melakukan sesuatu bahkan nyawanya untuk dikorbankan. Nah, ini karena tadi ada mungkin dia meyakini dengan ini saya akan mendapat derajat yang tinggi karena nyawa sudah saya korbankan. Nah, keyakinan ini yang kemudian kadang membuat orang atau sebagai pemicu tindakan seseorang itu untuk melakukan apa saja. Oke. Berarti penting dong Mbak Is, misalnya kita ini anak muda ini atau siapapun ini untuk menyeleksi media ataupun guru kalau ustadz yang benar gitu. Ya, sebenarnya dari semua hal kita bisa belajar. Artinya kalau kita kemudian belajarnya hanya beberapa saja dan kemudian meyakini itu sebuah kebenaran absolut, padahal yang namanya manusia itu kan tidak absolut, relatif. Kalau orang atau anak muda sekarang bilang piknik kurang jauh. Istilahnya misalkan ada orang menganggap Arab itu the best, kemudian Israel itu pokoknya. Nah, padahal secara internasional misalkan hubungan Uni Emirat Arab dan Israel itu manis saja. Saling menguntungkan bisnis dan lain sebagainya. Kita lihat hubungan Arab dan Amerika, sangat mesra. Akhir-akhir ini kan, misalkan pembangunan jalan tol, kalau kita lihat betapa pembangunan di mana di Arab itu kan siapa yang pekerjanya siapa insinyurnya untuk misalkan mendirikan Masjidil Haram, itu yang cornya sampai ke itu kalau kita lihat misalkan itu kan siapa insinyurnya yang terlibat. Kalau kita misalkan anggap saja kita misalkan haji, itu kan ada tinda-tinda. Betul. Itu bikinan siapa misalkan? Itu kan Cina karena misalkan pas lelang itu tenda yang paling sejuk yang murah itu ternyata Cina yang menang ketika tenda. Jadi sebenarnya di Arab sendiri itu sudah terbuka dengan bekerja sama dengan siapapun untuk kemajuan tentunya teknologi dan lain sebagainya.
di Mesir misalkan ada Universitas Amerika juga yang justru mungkin istilahnya dianggap favorit. Nah, tapi kemudian kita kadang menganggap tanda kutip lulusan Kairo atau Madinah yang ini kebenaran yang kurang membandingkan, atau mungkin juga ya tadi karena itu seko Jazirah Arab yang itu sudah keturunan Nabi itu pokoknya top markotop is the best. Nah itu kan, dan itu sebuah kebenaran. Nah, kalau agak jauh piknik kita, sebenarnya secara hubungan bilateral itu dan antar negara itu mereka mesra-mesra saja dengan berbagai negara ya, tidak kemudian Israel atau Amerika saja, tapi semua yang terlibat misalkan di dalam perkembangan Arab sendiri itu kan semua negara terlibat untuk bisnis, untuk kemajuan dan lain-lain. Nah, kita di Indonesia menganggap itu kiblat yang paling top markotop. Artinya kadang ada ini juga kan, kemudian kalau kita lihat itu hanya salah satu ya, karena kita tadi kalau bilang terorisme tidak juga menunjuk pada salah satu agama saja ya, tapi sikap mengancam kemudian merusak itu sebenarnya di beberapa agama ada. Cuman mungkin yang terdengar di Indonesia karena mayoritas mungkin itu jadi ya agak bias, tetapi sebenarnya sikap itu tidak hanya dimiliki oleh salah satu agama saja. Tapi itu contoh yang real ya, yang akhir-akhir ini kalau di Indonesia kan tadi itu, jadi menganggap ini yang paling benar, yang harus diikuti strategi ini dan lain sebagainya. Itu yang mungkin untuk ke depan kita perlu lebih luas lagi. Cuman tadi karena memang strategi energi yang mereka tadi ya dalam mengkampanyekan sebuah paham itu juga canggih, terus menerus, energinya juga, sedangkan yang pencegahan mungkin keteteran siapa misalkan itu juga jadi persoalan tersendiri. Oke. Berarti saya mau clearkan itu Mbak, berarti terorisme tidak semua identik dengan agama tertentu gitu, tapi sikap yang merusak atau mengancam, menakut-nakuti itu menjadi bagian terorisme. Dan yang kedua, bahwa terorisme itu bisa muncul, bisa berkembang pemahamannya jikalau kurang piknik, dalam tanda kutip kurang piknik itu bukan kurang piknik mainnya, tetapi cara memandang sesuatu, belajar pikniknya kurang jauh, melihat segala sesuatu dari berbagai sisi. Orang nganggep diri ini paling benar, terus yang lain. Oke. Nah, menurut Mbak Isti, bagaimana sih langkah pencegahan selama ini? Kalau kita tadi sudah nyinggung soal pencegahan, penanganan atau apapun yang dilakukan oleh pemerintah, tepatnya seperti apa sih pendekatan yang digunakan? Kan ada istilah pendekatan tentang security state gitu, keamanan negara, bahwa teroris ini adalah tindakan yang mengancam keamanan negara, maka pendekatannya ya mesti pakai pendekatan keamanan negara, terus menganggap ini harus diberangus, atau pendekatannya sebenarnya kalau kita lihat tadi penjelasannya Mbak Isti, dimulai dari pemahaman tuh, dari kenalannya siapa, media sosialnya siapa, guru mungkin spiritual, guru ngaji, guru apapun siapa gitu. Pendekatannya lebih ke kemanusiaan. Menurut Mbak Isti bagaimana? Kalau menurut saya sih harus dari berbagai sisi ya, karena tidak bisa satu cara itu dari satu atau dua saja, tapi semua. Artinya dari pemerintah kebijakan, tindakan harus tegas dan ada payung hukumnya. Dan memang sudah ada ya, mungkin perlu nanti lebih detail atau diperbaiki atau dikembangkan, tapi dari pemerintah sendiri sudah ada kan, maksudnya payung hukumnya, kemudian juga tadi timnya. Tetapi dari sisi kemanusiaannya juga harus ditangani, misalkan lewat pendidikan itu bisa sekolah, bisa rumah, bisa masyarakat, media, dan juga mungkin cara bersosialisasi sejak dini, misalkan pendidikan rumah itu juga kita tidak boleh kemudian membeda-bedakan. Misalkan di sebuah kampung, kalau di kampung saya itu kan juga rural ya, artinya sebenarnya berbeda itu sudah biasa. Kita Agustusan bareng, kerja bakti bareng, gitu itu sudah biasa. Artinya melihat perbedaan itu sudah sehari-hari. Itu biasanya mungkin cara orang bergaulnya lebih plural ya. Tapi mungkin kalau misalkan di kampung itu khusus agama tertentu, etnis tertentu, nah itu akan mengeras
Melihat kampung lain itu kan sudah beda. Betul. Nah, kalau di kampung itu plural itu biasanya orangnya lebih tadi toleran karena setiap hari kan misalkan sampingnya ada masjid, sininya nanti kalau pas hari Minggu juga ada apa kebaktian dan lain sebagainya, itu sudah biasa. Artinya memang ya kita ini hidup berbeda. Cuman kadang masyarakat sekarang tuh sudah agak mengeras juga ya dari sisi komunitas. Atau misalkan walaupun ini sudah dikritik ya, ada komplek khusus agama tertentu, justru itu menjadi kayak iklan kampung apa atau kos-kosan atau kos-kosan khusus agama tertentu atau etnis tertentu. Nah ini kan juga ketika ini kan dari pelang-pelang nama yang seperti itu orang kemudian loh kok menampilkan perbedaan tajam. Nah kalau itu mengeras nanti bisa itu menjadi salah satu pemicu lah. Tidak itu satu-satunya ya pemicu itu bisa dari itu. Bibit pupuk. Tapi kalau semua membaur bersama-sama itu mungkin itu dari sisi pergaulan dan dari tadi ya kalau pendidikan di rumah kan orang tua mendidik anaknya ya yang berbeda itu biasa dan lain sebagainya atau di sekolahan atau di tempat-tempat lain ya, tidak harus di sekolahan ya, pendidikan mungkin di kelompok-kelompok masyarakat seperti itu. Ya, tapi ada juga toh Mbak Isti misalnya keluarga nih, punya pandangan mendidik anak ya yang Islami gitu. Nah ya Islami itu kan juga misalkan menghargai orang, itu Islami. Ya. Nah, menghargai orang yang berbeda sebagai manusia, kan gitu, tidak kemudian apa istilahnya menganggap yang lain itu benar misalkan. Kalau kan kekhawatiran orang tua nanti kalau bergaul terlalu nanti terus pindah agama atau menganggap dia itu juga kebenaran kan gitu. Ya kan Islami itu bisa di nilai-nilai Islam yang tadi menghargai, kemudian juga ya tadi menghargai tetangga itu siapapun kan. Tidak kemudian tetangga yang beragama A yang harus dihargai yang kan enggak seperti itu. Ya, berarti kan persoalan penafsiran dan pemahaman terhadap nilai-nilai itu Sendiri ya. Oke. Oke, dan ini Mbak Isti, saya juga tertarik nih. Akhir-akhir ini juga kalau kita lihat banyak tuh, misalnya kalau dulu mungkin polanya untuk menjaring, saya ini pengalaman saya Mbak Isti, di kampus 2006 atau 2007 saya pernah mengikuti sebuah kajian dalam tanda kutip ya. Saya sih nggak sepakat itu kayak jadi kajian keislaman, tetapi yang dirasa teman-teman masuk di situ juga sudah terintimidasi. Karena apa? Kita harus nyun sewune membaca ayat suci Al-Qur'an dan yang dibaca adalah ayat-ayat yang keras. Menurut saya keras itu ya soal jihad, soal menganggap lain agama itu kafir dan macam-macamnya. Dan tidak semuanya itu lagi-lagi kalau kita bicara tidak semua pemahaman digali di Al-Qur'an, tetapi hanya alat-alat yang atau ayat-ayat yang mendukung pemahaman mereka. Saya pernah itulah. Dulu mungkin seperti itu ya metodenya, ngerekrut orang begitu satu. Nah, kalau sekarang ada pola-pola baru enggak, Mbak? Misalnya terbukti akhir-akhir ini ada organisasi di Indonesia yang kemudian dilihat atau apa sekarang lagi diselidiki ya, entah kebenaran seperti apa, itu hadir dalam baiat massal seperti itu bagaimana Mbak? Ya, jadi memang metode cara itu mungkin tiap tahun tiap ini beda. Kayak tadi kajian ya tidak salah sebenarnya mengkaji Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu dari A sampai Z. Ya, betul. Artinya semua hampir seluruh permasalahan itu ada di situ. Artinya kita diminta untuk berbaik dengan orang, atau kita juga harus berjuang untuk hal-hal tertentu. Dan tadi makna jihad atau perjuangan itu kan tidak satu kan, tidak melawan musuh dalam peperangan, karena memang zaman-zaman awal keislaman itu kan ada sejarah tentang peperangan yang itu ada sebabnya juga kan, ketika umat Islam kemudian diperangi karena mendakwahkan dan lain sebagainya. Itu memang berjuang dengan senjata ya, tetapi kan sebenarnya memerangi yang lain itu juga banyak ya. Memang ada salah satu
tujuan tadi ya. Jihad dalam arti misalkan mengubah sistem, mengubah mungkin negara yang dianggap kurang islami dan lain sebagainya. Nah itu kan itu dia yakini sehingga dia Islam itu lintas negara kan, artinya kan ya kalau negara ini dianggap kurang atau apa istilahnya tidak mendukung atau dianggap tidak menegakkan nilai-nilai atau panji-panji agama, ya itu harus diperangi kan gitu. Nah itu keyakinan itu yang kemudian kurang melihat dari sisi yang lain bahwa Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah terhadap perbedaan, Islam yang menampilkan wajah yang aware terhadap nilai-nilai yang lain, asal tidak mengganggu kehidupannya, hartanya, nyawanya kan gitu. Selama orang lain yang berbeda tidak mengancam atau tidak kemudian mengganggu kekayaannya, hartanya, atau mungkin perempuan dan lain sebagainya, kan kita juga harus saling menghormati seperti itu walaupun berbeda. Nah itu yang kadang bungkus agama yang menyeluruh ini yang kadang tidak difahami, walaupun dia tahu tapi dia hanya mengambil salah satu dari tadi pemahaman mengubah tadi, karena dia meyakini harus diubah ini sistem atau struktur negara. Nah, soal itu tadi Mbak, misalnya dulu mungkin ada istilah apa ya? Saya dulu itu bayat itu. Dulu saya di konteks saya ya. Konteks saya itu tuh nggak tahu, pokoknya saya di bawah satu kos. Di situ harus membaca Al-Qur'an dengan ayat yang mereka pilih gitu, dan sifatnya kesimpulan yang saya dapat menganggap bahwa mereka paling benar dan orang di luar mereka itu salah. Itu pertama. Dan mereka sangat mengutuk misalnya mengutuk sebuah kemusyrikan gitu, kesyirikan. Tapi kok kesyirikannya jadi lucu bagi saya, karena kesyirikannya misalnya bagi mereka itu kesyirikannya salah satunya adalah taat terhadap hukum-hukum di luar hukum Allah. Nah, saya masih di situ. Hukum Allah. Lah ternyata hukum Allah itu apa? Ya Al-Qur'an. Lah misalnya saya tanya Undang-Undang Dasar 45 itu apa gitu kan? Ya, itu buatan siapa? Manusia. Wah, itu berarti syirik. Percaya itu termasuk di dalamnya itu percaya atau kita berorganisasi dengan ormas ataupun kelompok yang tidak sama mereka, misalnya NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, itu juga bagian kesyirikan gitu. Dan kesyirikan itu kalau kita percaya di di luar hukum Allah menurut mereka itu pada menyembah tauhid. Nah itu yang mereka perangi akhirnya gitu kan. Dia perangi organisasi yang menurut mereka pertama yang paling benar itu kami, sedangkan yang lain salah. Kalau kamu percaya pada hukum yang lain ya kamu syirik, harus diperangi juga gitu. Istilah mereka itu tauhid. Nah, apakah yang sistem itu metode istilahnya liko atau lupa, tapi kayaknya bukan liko, tapi kelompok kecil itu apakah kalau menurut Mbak Isti masih digunakan atau sekarang lebih modern lagi menggunakan media, atau bahkan level mereka sudah tidak lagi di level grassroots, saya katakan di underground main mereka dulu waktu itu 2006, tapi sudah mulai speak up dan bahkan bahasanya masuk infiltrasi ke beberapa kelompok itu, bahkan mungkin sampai di level nasional kan ada yang diduga tuh bagian dari mereka gitu. Ya mungkin saja ya, karena tadi ya kalau yang dulu mungkin 10-20 tahun yang lalu itu metodenya sesuai dengan zaman itu ya. Nah sekarang ini kita tahu media sosial itu kan sangat efektif untuk mempengaruhi kemudian, dan juga sangat efektif untuk menyebarkan ideologi mereka. Nah, kalau dulu mungkin harus door to door, dari kos ke kos, atau kajian-kajian di kampus atau di kampung dan lain sebagainya, itu kan memerlukan tenaga ya. Nah, itu juga mungkin dilakukan untuk orang-orang tertentu masih lah, tetapi mungkin juga cara lain yang lewat media sosial ini yang juga lebih gencar lagi, karena tadi lebih efektif, juga mungkin secara teknologi juga memang mereka kuasai, jadi mereka itu juga sangat menguasai untuk
masuk ke dalam atau kepada stakeholder ya tadi dari semua lini. Jadi itu memang kalau untuk sebuah gerakan itu ya berhasil. Untuk metodologinya mereka atau dia ya sebagaimana gerakan pada umumnya itu kan mesti dia menganalisa atau siapa, bagaimana, dengan cara apa. Nah itu mereka juga lakukan itu sehingga mungkin sekarang memang lewat media sosial itu lebih efektif ya. Nah cara tadi pencegahannya tentu juga harus dengan energi yang sama sebenarnya, tapi siapa yang melakukan itu, berapa orang, itu juga mungkin belum seimbang ya. Dan mungkin juga bisa kadang efektif caranya, kadang mungkin tidak efektif dan lain sebagainya. Nah itu memang menjadi PR kita bersama ya. Dan kalau kita lihat memang di Indonesia ini beberapa yang dulu kita anggap biasa sekarang sensitif. Nah itu juga tadi artinya kan gerakan tentang tadi ya terhadap keberagaman ini memang agak perlu diwaspadai menurut saya memang. Jadi artinya kalau dulu itu dengan enaknya sesama anak muda itu ejek-ejekan yang beda ras, beda agama itu, nah sekarang loh ini membahayakan atau bisa aja itu menjadi salah satu, kalau ada yang kemudian memfoto atau memvideo itu bisa dikasuskan. Ada undang-undang ITE dan lain sebagainya. Jadi memang yang dulu mungkin agak kalau saya bilang itu kekenyalannya itu dulu itu kenyal sekali, sekarang tuh rimpil, artinya bisa saja rapuh. Jadi guyonan-guyonan yang menyinggung ras, agama, wah sekarang itu sesuatu yang langka karena itu bisa membahayakan dirinya. Kalau dulu mungkin lebih ngerti iki guyon tok maksudnya. Nah, sekarang kalau menyinggung itu bisa saja dianggap sekarang mungkin serius dan sensitif. Ibarat benda itu sekarang orang lebih keras, tetapi itu mudah pecah. Nah, dulu kan wongnya lentur, kenyal, enak. Terhadap perbedaan itu dulu lebih kenyal memang. Oke, siap Mbak Is, ini tidak terasa sudah setengah sesi kita bicara. Nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua. Tentunya di sesi kedua saya akan lebih dalam lagi soal perempuannya ini Mbak. Wah, semakin banyak, ada 39 kalau tadi ada catatannya dari teman-teman yang ada 39 perempuan sekurang-kurangnya yang sudah terlibat aktif di tindak terorisme. Kita akan ketemu lagi setelah sesi ILM berikut ini di sesi kedua Talkshow sesi Ramadan yang ketiga. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ono apa ya Mas? Kok rame-rame ngene iki? Lho, kan iki wayahe syuting. Oh ya Allah, aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menjaga kesehatan mental di saat pandemi COVID-19 ini. Seiyo Mas, aku tak nganggo sepatu dulu. Teman-teman tahu nggak sih, menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah, dan rasa jenuh saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simpang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. Gak
Tak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus. Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik. Seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merilekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, buat teman-teman, tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tips yang ketiga, kalian selalu menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku. Selanjutnya, tips yang keempat, bijaklah kalian dalam memilih informasi yang dibaca. Jangan sampai informasi yang kalian baca membuat merasa cemas dan takut akan adanya pandemi COVID-19 ini. Atur waktu kamu untuk menonton film, membaca, dan mendengarkan berita mengenai pandemi COVID-19. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting ya. Dan jangan lupa, dapatkan informasi mengenai pandemi dari sumber yang terpercaya. Iya Bu, Assalamualaikum, sehat-sehat selalu ya. Nah, tips yang terakhir yaitu selalu menjaga komunikasi dengan keluarga maupun kerabat dekat. Berikut tips dari saya untuk teman-teman selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi sahabat Mitra dan sahabat Kinasih dimanapun Anda berada di diskusi sesi kedua seri ketiga Talkshow Ramadan kali ini.
Masih bersama dengan Mbak Is. Nah, Mbak Is, ini tadi di sebelum menjelang ILM tadi saya sebutkan bahwa bagaimana sih sekarang ini posisi perempuan di pusaran terorisme gitu. Jadi kalau kita tadi sudah pernah berbincang bahwa perempuan dulu hanya sebatas menjadi support gitu, supporting terhadap aksi-aksi itu, tetapi akhir-akhir ini kita melihat Makassar itu berboncengan gitu kan, berboncengan dengan suaminya yang itu katanya baru 6 bulan menikah. Kemudian di Mabes Polri membawa airsoft gun, walaupun bukan pistol beneran menurut saya sih, tapi sudah berani maju. Bahkan kalau kita tarik mundur ada yang di Tamrin kalau tidak salah itu yang pakai panci rice cooker atau apa itu menandakan apa sih Mbak? Apakah perempuan sudah semakin peranannya peranannya di gerakan itu apakah sudah meningkat, dan apa sih sebabnya kira-kira kok sekarang sudah banyak yang tampil ke publik itu, ataupun teroris yang kita lihat sudah menjadi pelakunya gitu. Ya, jadi kalau kita diskusi sebelumnya tentang apa sebenarnya yang menggerakkan orang kan gitu. Jadi tentu ada tujuan, motivasi, nilai yang dia pegang, kemudian keyakinan yang kuat. Nah, ini kalau dulu mungkin perempuan memang ketika keterlibatannya di awal-awal atau menggunakan perempuan sebagai alat dan lain sebagainya, itu awalnya kan memang perempuan dianggap tadi stereotip tentang yang patuh, yang manut, yang gampang dipengaruhi, yang lebih luas dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kemudian lebih banyak juga perempuan yang memainkan atau peran-peran tadi ya, itu berarti kan dia juga mungkin proses itu sudah semakin lama ya, artinya keyakinan itu semakin kuat dan dia berani mengambil tindakan dengan keyakinannya itu untuk mengambil peran yang lebih penting lagi, atau tadi ya ada suami istri yang nah, tapi dasar dari itu semua secara umum baik laki maupun perempuan itu kan ada juga unsur misalkan karena kerentanan mereka secara sosial dan ekonomi. Jadi ada juga misalkan ada kan beberapa teman yang mau dikirim ke luar negeri atas iming-iming upah atau gaji tertentu. Itu ada juga. Tidak sekedar lillahi ta'ala lah seperti itu. Betul. Ada, walaupun ada juga yang tadi. Jadi kerentanan secara ekonomi sosial juga salah satu faktor. Di samping tadi mungkin keyakinan, keterbatasan pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi atau metode cara mendoktrin mereka itu sangat jitu sehingga orang mau melakukan, meyakini dengan sangat itu sebuah kebenaran dan sebuah perjuangan. Jadi itu memang canggihnya dalam merekrut mereka. Siapa saja yang kemudian direkrut itu memang secara umum ada yang rentan tadi secara ekonomi dan sosial dan pengetahuan tentunya. Sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap fenomena yang semakin berkembangnya seperti ini. Apakah kurang strateginya, apakah penganggaran ataukah apa yang kok ini kok nggak reda, kok ini istilahnya terus menerus betul. Dari waktu ke waktu ya. Ya kalau menurut saya memang secara payung hukum sudah ada, secara tadi ya, secara badan juga sudah ada, pasukan sudah ada juga. Tetapi kita lihat memang masyarakat kan jumlahnya sangat banyak dan besar, dan juga upaya-upaya itu yang melakukan juga banyak ya. Artinya mungkin perlu kerjasama dengan berbagai pihak lah, misalkan dari organisasi masyarakat, mungkin kampung, mungkin juga sekolah, orang tua tentunya lewat kampanye-kampanye yang ada. Jadi memang itu tidak bisa dicegah hanya oleh pemerintah saja menurut saya, karena pemerintah itu sifatnya lebih ke normatif, misalkan tindakannya itu.
dia tidak bisa melakukan tindakan tanpa payung hukum, tanpa SOP, tanpa bukti-bukti yang sudah dikumpulkan mungkin secara bertahun-tahun dulu sebelum kemudian menangkap dan lain sebagainya. Harus ada bukti yang sesuai hukum, karena kan nggak bisa bertindak seenaknya. Tetapi kalau di masyarakat itu juga kalau misalkan ada orang asing kemudian aktif di kampung atau di tempat ibadah, kemudian omongannya atau kemudian juga ajarannya atau doktrinnya sudah menjurus ke intoleran dan lain-lain, kan kalau masyarakat sudah tahu ini orang misalkan kok sudah mengajak di kampung itu untuk berbuat tadi ya misalkan atau melakukan sikap-sikap yang intoleran dan lain-lain, itu kan kalau masyarakatnya juga kemudian respon sensitif dan kemudian mau melakukan counter balik, itu tentu di kampung tidak akan berkembang. Nah itu kampung ya, kan kelihatan tuh orang-orang apalagi nek di kampung kan sudah tahu sopo-sopone itu sudah kenal, ujuk-ujuk kok ana wong asing atau orang situ tapi cara pandangnya, sikapnya itu serodo menjurus. Kalau masyarakat tahu sensitif dan itu kok sudah mengarah ke sana, bibit-bibit itu bisa dia melakukan counter balik. Kan sebenarnya di masyarakat tuh sudah ada kontrol sosial ya. Iki wong aneh banget ngajari gini-gini ya. Tapi kalau itu kampung, kalau di lembaga pendidikan memang kalau lembaga misalkan negeri dan sebagainya mungkin lebih plural juga ya. Tapi kalau untuk lembaga pendidikan yang khusus ya mungkin itu agak deteksinya karena memang itu bisa menjadi bibit itu ya. Nah jadi memang di lembaga pendidikan bisa, di masyarakat bisa, pemerintah jelas, organisasi masyarakatnya itu harus juga bergerak melakukan hal yang kemudian minimal, misalkan dalam keluarga unit terkecil anake ora melu-melu atau tidak terpapar, nah itu bisa nggak orang tua mengontrol? Kalau orang tuanya sibuk, orang tua juga nggak peduli, atau juga kan banyak anak-anak yang misalkan tanpa pengawasan orang tua, orang tuanya juga memang sibuk, malah dia aktif di mana nggak tahu dan lain sebagainya, itu kan juga bisa. Jadi unit terkecil itu nggak berfungsi dengan baik, misalkan kita tahu yang atau mungkin korban perpisahan yang kemudian dikira ke bapaknya padahal ke ibunya, atau enggak ke ibunya enggak ke bapaknya, itu juga itu kerentanan secara umum ya. Kalau kontrol berjalan minimal itu bisa meminimalisir lah. Oke, berarti tidak hanya pemerintah tetapi semua, termasuk mungkin hari ini kita ya Mbak, sedikit lah ya kita bisa berpartisipasi sedikit dalam istilahnya memberikan masukan ataupun bercerita soal bagaimana pencegahan dari mulai intoleran kemudian ke radikal, ekstremis sampai ke tindakan terorisme itu tadi. Nah, yang menjadi penting misalnya gini Mbak, itu saya menitik beratkan di sektor keluarga. Bagaimana sih misalnya keluarga bisa itu tadi anaknya, mengawal anaknya dimulai dari apa dulu, misalnya mengenalkan anak biar toleran itu seperti apa, kemudian mengawal anak biar terhindar dari paham-paham yang ekstremis dan radikal, dan mungkin step-stepnya itu Mbak, sampai ya ini jelas anak kita sudah aman dari paham-paham yang itu tadi, terorisme, dari radikalisme ataupun ekstremisme itu sendiri. Jadi kalau di kampung misalkan atau kalau di kampung yang plural mungkin lebih mudah karena memang dia melihat setiap harinya itu perbedaan ya. Nah, orang tua menjelaskan juga enak karena contoh-contohnya itu gampang didapat di sehari-hari. Tetapi mungkin yang tadi yang hidupnya di satu etnis atau agama tertentu itu yang mungkin menjadi PR. Nah, memang ibu atau kalau tadi perempuan di untuk kasus terorisme itu juga banyak jumlahnya, perempuan semakin meningkat. Nah, sebenarnya peran perempuan untuk mendamaikan, untuk mencegah juga besar, penting. Bisa misalkan. Karena apa? Kalau dalam Islam itu kan Umi itu madrasatun ula lah, sekolah utama. Betul. Yang pertama mendidik sambil gendong bayi jebret itu kan sudah dididik.
Ya, ibu dari itu yang kemudian kandungan, ya. mengenalkan. Tapi nanti semakin besar sesuai dengan perkembangan usia tentu penjelasannya lebih lagi. Misalkan di usia TK itu kalau di kampung saya itu karena plural ya kan ada itu PAUD itu misalkan menggambar ya. Kalau intervensi kita misalkan yang beragama Islam menggambar gereja, yang beragama Kristen menggambar masjid. Itu tidak apa-apa, justru istilahnya mengenalkan masjid, unsur-unsur masjid itu apa saja biasanya ada pengimaman misalkan yang gitu. Jadi dia mengenal teman, walaupun misalkan bergaul kan nggak mengenal ya, tapi ketika acara menggambar bersama di PAUD itu ya dikenalkan perbedaan itu. Jadi dia sudah menggambar sesuatu yang beda yang tidak sehari-hari saya ke situ misalkan. Jadi lebih atau bercerita, atau misalkan kalau saya tadi ya mungkin saya pernah cerita apa ya, saya misalkan mengajukan dana desa untuk training interfaith di kampung saya itu bisa untuk lansianya ya saya kayak semacam workshop itulah. Artinya apa pengalaman atau kesan terhadap agama lain. Itu tapi ketika dicampur nggak keluar itu, maka diskusinya per agama memang. Gitu. Terus fasilitatornya juga dari berbagai agama toh. Jadi ketika bareng tidak ketemu ya sudah beragama dulu. Sering saya serik misalkan kakak saya itu agamanya memang beda, nih kan saya sing rawat, masa aku memandikan mayit kakak saya nggak boleh. Nah terus nanti ketika diskusi bersama itu ya memang kalau orang Islam ya harus dimandikan orang Islam, itu ajaran Islam. Jadi walaupun kamu kakak adiknya nggak boleh memandikan, tapi kamu bisa mengambilkan air atau istilahnya menyiapkan ubur ampene, menutup. Nah, jadi seriknya hilang. Memang nggak boleh. Itu misalkan. Atau misalkan bocah cilik-cilik sok olok-olokan. Wah, kayak nganune mesti apa? Nek gendong mayit wong agama Kristen abot ya dosane akeh. Wah, itu ada anak kecil yang mengolok-ngolok kayak gitu tuh piye dikasih pengertian atau beberapa lagu-lagu saling mengolok-olok itu juga diminimalisir lah. Nah, yang ibu-ibu ya. Kalau yang remaja kemarin saya juga mengajukan dana desa untuk outbound. Jadi ya tetap persahabatan antar pemuda tapi pakai arum jeram itu. Jadi berbaurnya secara kalau anak muda cocok lah itu istilahnya ya. Ada cocok. Semacam workshop sebenarnya 3 jam, baru setelah itu pakai rafting dan lain sebagainya. Pakai dana desa kita ajukan boleh. Jadi untuk training, pelatihan, workshop interfaith karena di kampung saya adalah istilahnya plural masyarakatnya biar semakin reket lagi. Terus juga misalkan di dinding-dinding itu saya juga menggambar pluralitas di dinding kampung itulah. Jadi artinya jangan sampai yang dulu sudah rukun sejak dulu itu kan sebenarnya Yogyakarta itu terkenal kerukunannya. Bahkan kita lihat candi Plausan itu kan Hindu Buddha. Satu candi, satu kawasan tapi ada candi Hindu dan candi Buddha kan yang bulat sama yang lincip-lincip itu di Plausan. Nah itu menunjukkan bahwa Yogyakarta adalah pluralitasnya saling menghargai keberagamannya muncul di situ dengan adanya candi yang Hindu Buddha itu. Artinya kan bibit nenek moyang itu sudah. Kenapa sekarang kok tadi rentan tidak kenyal? Betul. Nah, siapa yang membuat penajaman terhadap perbedaan itu. Nah, padahal nenek moyang kita sudah hidup damai dengan perbedaan. Bahkan Islam masuk itu kan stigma dengan datangnya dengan artinya kan sebenarnya perbedaan itu sudah ada sejak dulu. Tapi kenapa sekarang mengeras? Nah, itu yang menjadi PR kita untuk kemudian bersama-sama memahami bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan toh mesti tapi menghadapi perbedaan, menghargai itu yang bisa mencegah lah dengan tadi nilai-nilai yang akan menjurus ke terorisme. Tapi gini Mbak Is, kadang-kala malah justru eksklusivisme lah, belum sampai ke ekstremisme itu tadi. Misalnya itu jadi semacam
bagi saya pasar itu, ceruk pasar baru. Misalnya itu tadi ada lembaga pendidikan yang khusus, ya kan, yang khusus itu, terus kemudian punya yel-yelnya khusus juga itu. Yel khusus, misalnya yel khusus yang arahnya ke intoleran, misalnya menganggap oke, agama dia baik, terus misalnya tetet yes, no gitu sudah tuh dihapus itu. Nah, kadang secara umum ya. Secara umum sudah dihapus. Kadang saya pas mendengar itu, waduh, anakku sesuk piye kan kalau tiba-tiba salah atau salah masuk ke sebuah lembaga pendidikan yang seperti itu. Menurut Mbak Isti gimana? Apakah itu harus kan ada intervensi itu kan? Itu lembaga pendidikan yang mestinya ada apa istilahnya? Hierarki, menanamkan ada hierarkinya, ada pengawasnya mungkin, ada apa gitu. Kalau yang khusus itu kasus itu ya untuk nyanyian itu kan sudah dilarang mungkin 5 tahun yang lalu. Oh, tapi kemarin masih dengan saya. Sebelum corona ini masih dengan. Mungkin tadi ya. Kurang mungkin di kebijakan organisasinya yang memayungi lembaga-lembaga pendidikan itu sudah. Tapi mungkin sampai ke bawahnya itu yang belum merata mungkin ya, mudah-mudahan. Nah, jadi memang harus terus menerus dilakukan ya, terutama tadi yang benar-benar itu jangan sampai kemudian menjerumus ke perpecahan. Ya sebenarnya itu hak setiap orang untuk mendirikan lembaga pendidikan dan lain sebagainya, tetapi juga harus tadi menghargai inklusi dan lain sebagainya. Nah, walaupun seperti itu ada beberapa lembaga pendidikan khusus agama kan ada banyak agama ya pada mendirikan sekolah-sekolah sendiri ya. Tetapi ada juga kan kalau di Jogja itu yang lembaga yang inklusi, yang plural, yang memang menanamkan. Nah, jadi memang tapi tadi tantangannya yang eksklusif sama yang inklusi jumlahnya mesti banyak yang eksklusif tadi. Nah, itu tantangan karena untuk mendirikan lembaga pendidikan yang inklusi itu memang mungkin inklusi di bidang tertentu. Tapi belum keseluruhan. Jadi walaupun isu inklusi, nilai-nilai inklusi harus ditanamkan. Misalkan ada aturan satu kelas harus menampung 1 orang difabel. Harus, misalnya itu kan kebijakan ya, regulasi misalkan. Tapi kan memang ada juga yang kalau memang dia nggak bisa mandiri, itu harus didampingi misalkan. Karena kan jangan sampai nanti gurunya itu kemudian hanya memperhatikan 1 orang itu. Nah ya mungkin kompromi dan juga beberapa kreativitas dari aturan, kemudian faktanya, terus itu memang harus saling, minimal kalau di sekolah itu ada anak yang difabel, yang berbeda atau apa, itu orang juga akan lebih menghargai, lebih muncul empati dan lain sebagainya. Itu dimunculkan setiap hari kan. Minimal seperti itu. Oke, Mbak Isti, tidak terasa ini Mbak Isti sudah 1 jam, hampir 1 jam kita berdiskusi. Tapi sebelum berakhir nih, monggo Mbak Isti menyampaikan pesan-pesan kunci untuk sesi diskusi kali ini. Ya, jadi kita tahu tadi benih-benih untuk menuju terorisme itu sebenarnya kan dimulai dari cara pandang, sikap yang mungkin kita anggap sehari-hari kita temui, tapi itu sebenarnya kalau kita telusuri bisa menjadi atau pemupukan atau benih-benih yang bisa membahayakan, misalkan tadi intoleransi. Nah mungkin kita sebagai perempuan dan juga sebagai masyarakat secara umum itu harus saling memahamkan kepada sesama untuk tadi mulai dari diri kita, di keluarga mungkin, di masyarakat, untuk menghargai setiap keberagaman atau perbedaan yang ada, karena sikap kita, penghargaan kita, atau kalau Islam itu juga nilai-nilai penghargaan itu sebenarnya juga sudah ada tuh. Artinya spirit dari Islam itu kan juga ramah terhadap semua orang. Misalkan kasih sayang itu kan yang kita sebut setiap hari, itu harusnya juga menjadi gaya hidup untuk kita juga saling menghargai, memberi kasih dan sayang kepada sesama. Dan kemudian kalau ada perbedaan, karena setiap orang pasti akan menemui perbedaan itu, minimal memahami dan menghargai, tidak menjadi sebuah
jurang untuk berbeda dan bermusuhan dan saling membenci itu. Oke. Itu ya. Terima kasih Mbak Isti atas waktu yang diberikan, dan tentunya untuk sahabat Kinase dan sahabat Mitra Wacana dimanapun Anda berada, bisa mengasih saran, kritik, masukan ataupun tema apa yang akan dibahas di sesi Ramadan ataupun di sesi-sesi diskusi Mitra Wacana yang lain di Sinau Sareng. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih pada kru yang bertugas, ada Mas Robi, Mas Ruli di sana dan teman-teman yang lain yang sudah mendukung kelancaran di seri Talkshow seri Ramadan kali ini. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di seri Talkshow Ramadan berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.